Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan terdiri dari apa saja sih? Yang pertama adalah sel. Jadi, bagian terkecil dari tubuh suatu makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia adalah sel. Nah, kumpulan dari sel-sel itu akan membentuk suatu jaringan. Jaringan ini misalnya ada jaringan epitel, misalnya ini pada mulut kita ya, itu ada jaringan epitel, ada xilem floem untuk pengangkutan pada daun dan batang, terus epidermis. Epidermis itu adalah jaringan terluar atau jaringan pelindung. Adanya jaringan-jaringan ini akan membentuk suatu organ, misalnya ada akar, batang, daun, jantung maupun paru-paru. Nah, organ-organ ini akan membentuk suatu sistem organ. Misalnya sistem pencernaan kita, sistem pernafasan kita itu adalah suatu sistem organ. Kumpulan dari sistem organ adalah makhluk hidup. Jadi ini urutannya adalah sel, sel membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ itu adalah terdapat dalam suatu makhluk hidup. Oke, yang pertama adalah sel. Apa sih sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya dibantu dengan menggunakan mikroskop. Jadi kita nggak bisa melihat sel itu secara kasat mata, itu nggak bisa, harus menggunakan bantuan mikroskop. Penemu pertama adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, ini adalah contoh pertama, adalah contoh dari sel tumbuhan. Sedangkan yang bagian kanan adalah pada contoh sel hewan. Bagian-bagian dari sel. Ini yang lebih kompleks itu yang tumbuhan, jadi kita beri contoh yang tumbuhan. Yang pertama adalah membran sel. Jadi ini di sini membran sel yang berwarna coklat ini, sedangkan yang paling luar ini adalah dinding sel. Untuk sel pada hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi untuk pada tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua adalah nukleus atau inti. Ini adalah inti sel atau nukleus dari suatu sel yang mengatur seluruh kegiatan di dalam sel, itu adalah tugas dari inti sel. Nah, di dalam sel ini terdapat suatu cairan. Jadi di dalam membran sel ini tadi terdapat suatu cairan yang bernama sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini terdapat beberapa organel-organel sel. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom ini yang titik-titik berwarna biru ini bertugas untuk mensintesis protein. Sedangkan yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria bertugas untuk respirasi atau pernafasan sel. Jadi setiap sel itu di dalam tubuh kita juga berrespirasi atau bernafas. Yang ketiga adalah, atau yang C adalah badan Golgi yang berwarna biru ini untuk ekskresi. Jadi kan kalau bernafas berarti ada metabolisme, berarti ada ekskresi atau pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan. Ada juga RE atau retikulum endoplasma untuk sekresi protein dan lemak. Nah, yang kelima ada ini tadi sebentar, yang retikulum endoplasma yang berwarna kuning ini adalah retikulum endoplasma. Dan yang kelima adalah vakuola. Vakuola adalah tempat untuk mencerna makanan, baik dia memasukkan maupun mengeluarkan makanan. Nah, karena ini adalah sel tumbuhan, otomatis dia memiliki kloroplas atau zat warna daun yang berwarna hijau. Di sini ada kloroplas. Jadi bedanya nanti kalau pada makhluk hewan itu tidak ada kloroplas dan tidak ada dinding sel. Pada hewan bentuknya tadi seperti yang biru tadi ya. Selanjutnya di sini setelah sel tadi, kumpulan dari beberapa sel akan membentuk suatu jaringan dengan fungsi yang sama. Ingat, jaringan otomatis sel-sel dengan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Pada manusia ada misalnya di sini ada jaringan darah, jaringan epitel, ada jaringan otot, jaringan ikat, ada jaringan tulang rawan, adiposa, jaringan saraf maupun jaringan tulang keras. Ini hanya beberapa contoh.
Masih banyak lagi yang lain. Nah, ini pada hewan juga hampir sama dengan manusia, ada epitel, otot, saraf, jaringan ikat, jaringan penyokong atau penunjang. Penyokong ini berarti ada pada tulang kita. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar dan luar organ tubuh kita, berbentuk pipih, kubus maupun silinder. Ini adalah contoh bentuk-bentuk dari jaringan epitel. Ini jaringan terluar. Yang kedua adalah ada jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Nah, pada otot lurik ini terdapat pada misalnya yang melekat di tulang, itu adalah otot lurik. Yang menggerakkan tulang-tulang kita itu adalah tugas otot lurik, dan dia bekerja secara sadar. Sedangkan yang bekerja pada organ-organ dalam, misalnya ada lambung, ada pada paru-paru, usus, itu menggunakan otot polos. Nah, khusus pada jantung, dia menggunakan otot jantung. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Jadi, kita misal menerima suara, misal kita dia panggil nama kita, lalu kita akan berjalan, itu adalah tugas dari jaringan saraf. Sarafnya berhubungan dari telinga menuju ke otak untuk dicerna oleh otak kita. Jadi ini ada terdapat di otak-otak kita untuk jaringan saraf. Tetapi di setiap organ kita juga memiliki saraf. Nanti otomatis oleh otak kita akan diperintahkan, oh jalanlah ke kanan, jalanlah ke kiri. Itu adalah fungsi jaringan saraf. Ataupun misal tangan kita terkena air panas, di kulit kita juga terdapat ada saraf untuk suhu, merespon suhu. Jadi kalau ada suhunya panas, tangan kita otomatis akan menghindari. Itu fungsi dari jaringan saraf. Nah, setiap jaringan saraf itu dihubungkan oleh sinapsis. Jadi dia itu nggak nempel gitu, nggak hanya berdekatan. Ini namanya sinapsis. Selanjutnya untuk jaringan ikat ada pada otot kita. Jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya di sini ada ligamen maupun tendon. Untuk jaringan penyokong, memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh dengan menguatkan tubuh, terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Kalau tulang rawan itu misalnya ada pada hidung, ada pada telinga, itu tulang rawan, sendi itu juga tulang rawan. Sedangkan tulang keras berarti misalnya pada tulang lengan atas, tulang lengan, tulang kering, itu adalah tulang keras. Itu untuk menyokong tubuh dan melindungi organ-organ tubuh. Pada tumbuhan ada 5 jaringan utama. Ada epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Epidermis adalah melapisi permukaan paling luar pada akar, batang, dan daun. Ini misalnya gambar jaringan daun. Jadi daun kita potong, kita lihat dari mikroskop, otomatis akan berbentuk seperti ini. Di sini terdapatnya epidermis atas. Di dalam epidermis atas ini ada kutikula untuk melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Nah, selanjutnya ada pengangkut. Karena dia itu pada tumbuhan, otomatis jaringan pengangkutnya adalah xilem dan floem. Untuk xilem berarti mengangkut air dan zat hara, sedangkan floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ada juga jaringan penyokong, ini misalnya pada kulit biji atau pada batang ya. Untuk parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya, menyimpan cadangan makanan. Pada daun, parenkim yaitu jaringan palisade dan bunga karang. Ini adalah parenkim palisade dan parenkim spons atau sering disebut dengan parenkim bunga karang. Untuk menyimpan cadangan makanan, daun ini menggunakan parenkim spons, sedangkan untuk fotosintesis daun akan menggunakan parenkim palisade. Kenapa? Karena di sini paling banyak mengandung klorofil. Sedangkan stomata adalah bentuk modifikasi dari epidermis di bagian bawah daun. Jaringan-jaringan tadi akan membentuk suatu organ. Jadi kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu disebut dengan organ. Organ pada tumbuhan misalnya ada akar, batang, daun, bunga, buah maupun biji.
Sedangkan pada makhluk hidup hewan dan manusia ada misal jantung untuk memompa darah, terus ada otak, ada paru-paru, dan juga usus. Ini ada beberapa contoh saja. Nah, organ-organ tadi akan membentuk suatu sistem organ. Jadi kerjasama berbagai sistem organ untuk membentuk suatu fungsi di dalam tubuh. Misalnya contohnya adalah sistem pernafasan atau respirasi. Otomatis kita menggunakan organnya ada hidung, ada tenggorokan, ada juga paru-paru. Misalnya untuk pencernaan kita nggak mungkin dong menggunakan mulut saja, kita harus menggunakan beberapa organ untuk membentuk suatu sistem organ pencernaan, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, habis itu terus lambung, ada hati, pankreas, ada usus halus, usus besar, dan anus. Untuk sistem peredaran darah, kita selain menggunakan pembuluh darah, kita juga harus menggunakan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Nah, di sini misalnya pada sistem pencernaan, tadi ada kerongkongan, jadi makanan kita punya masuk ke dalam kerongkongan, akan dicerna oleh lambung. Setelah dicerna oleh lambung, dia akan dicerna di usus halus, kemudian akan diserap airnya oleh usus besar, setelah itu baru dikeluarkan. Nah, di sini adalah sistem dari peredaran darah menggunakan pembuluh darah dan jantung. Di sini adalah sistem dari pernapasan, ada hidung, larynx, trakea, paru-paru. Oke, demikian pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.